Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita Al-Kabirah, dosa besar, dari Al-Kabair, dosa-dosa besar yang lainnya. Malam ini kita akan pelajari dosa besar uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memberikan satu hukum, ya, telah menentukan satu hukum, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah. Siapa yang syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, Allah haramkan baginya masuk surga. May yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, Allah haramkan atasnya masuk surga. Semoga kita punya iman, Allah istiqomahkan sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, ibadah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah mesti diiringi juga dengan bakti kita kepada orang tua. Sebab ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kita ingin berusaha bagaimana kita menjadi anak, walaupun kita disebut ayah sama anak kita, tapi hakikatnya kita juga anak, kita juga punya orang tua. Bagaimana kita bisa birrul walidaini, bakti sama orang tua, dan sebaliknya agar Allah jauhkan kita, na'udzubillah, yang namanya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, ihsan. Allah berfirman wa bil walidaini ihsana, ay birran bihima wa syafaqah wa atafan alaihima, agar bir, ya, berbuat baik, berbuat baik. Maka bir ini dengan kasrah, ada bar, ada bir. Bar dengan fathah artinya daratan, bir dengan kasrah artinya kebaikan. Agar kebaikan itu tidak hanya satu yang kita bisa lakukan kepada kedua orang tua, banyak kebaikan-kebaikan. Nah, nanti kita akan pelajari juga bagaimana kebaikan kita kalau orang tua kita sudah meninggal. Sebab tidak putus. Bakti anak sama orang tua itu bukan hanya dunia, terus berlanjut. Bagaimana bakti kita orang tua kita yang sudah meninggal? Tentu saja berbeda. Kalau masih hidup, mungkin apa nih yang kita cari kesenangannya nih? Misalnya orang tua kita senang apa nih? Makan apa misalnya? Makan duren. Beliin duren deh. Waktu hidup di dunia, karena udah meninggal, jangan dibeliin duren. Nanti ada apa-apa yang bisa kita lakukan, bakti kita sebagai anak jika orang tua sudah meninggal dunia. Jamaah yang kami hormati, wabil walidaini ihsana, hendaklah ihsan, berbuat baik, bahkan berbuat yang terbaik. Ihsan namanya, ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff, ya, apalagi ayah, orang tua kita sudah sepuh misalnya, itu justru
Disitulah ladang surga sebenarnya. Terkadang orang yang nggak paham, dia punya orang tua sudah sepuh, malas dia ngurusnya, bahkan dia cuekin. Bahkan saya nggak setuju. Artinya begini, udah diserahin aja orang tua ke panti jompo. Jangan. Kita justru orang tuanya, anaknya itu bagaimana saat-saat orang tua kita sudah sepuh itu kita jadikan ladang surga. Kalau dikasih panti jompo berarti dia malas ngapain tuh? Malas ngurusin. Justru di situ ladang surga. Justru di situ menguji kesabaran. Orang tua yang sudah sepuh diantar ya mau ke kamar mandi itu bisa menjadi ladang surga. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada mereka uffin. Ini firman Allah. Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Cis, gitu. Ucapan, perkataan yang membuat hati orang tua kita itu tidak nyaman, sakit. Yang aja sudah tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Ya termasuk zaman sekarang anak ada yang membunuh orang tua, masya Allah. Karena apa? Mereka lakukan itu karena tidak ada ajaran agama. Agama itu kalau diterapkan di sebuah keluarga, karena agama itu sebagai pedoman agar manusia itu hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Maka Allah kasih pedoman nih, itulah Al-Quran, itulah ajaran agama, termasuk hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanharhuma, jangan bentak, masya Allah, jangan hardik, jangan mengucapkan suara yang keras, yang tinggi kepada orang tua. Apalagi orang tua itu sudah sepuh, yang memang mesti ada rahmah, ada perhatian lebih terhadap orang tua. Masya Allah. Saya pernah dengar itu, ya Allah. Kadang, ya Allah, ada anak berteriak keras, kasar, membentak orang tua. Mengapa dilakukan? Ya karena memang tidak ada dasar agama. Hanya nafsu yang diikuti. Begitu pentingnya bakti sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu termasuk berkata yang kasar, membentak, mengucapkan kata-kata yang buruk, menghardik. Wa kullahuma qaulan karima. Allah firmankan, katakanlah kepada mereka ayah ibu itu qaulan karima, ucapan yang baik, qaulan hasana, qaulan laina, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, ucapan yang baik, lemah lembut, ya, yang ma'ruf. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi walaupun kita ayah dari anak yang kita punya, tapi kita juga adalah anak. Maka kita selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita sisipkan doa itu dalam doa kita. Orang tua kita yang sudah meninggal, yang hidup bagaimana Pak Ustadz? Kita baca doa itu juga. Apalagi yang sudah wafat. Dalam sebuah riwayat, ayahnya didoakan oleh anaknya. Allah beri derajat tinggi. Bertanya ayah itu, dari mana derajat tinggi yang aku dapatkan ini? Dijawab, hadza min du'ai waladik. Ini berkat doa anakmu. Masya Allah. Ya kalau sekarang anak berbakti sama orang tua, orang tuanya sudah meninggal, tidak bisa lagi bakti waktu masih hidup.
Karena bakti itu tidak putus saat dunia, termasuk ketika ayah kita sudah wafat pun. Nanti kita pelajari di akhir bab ini bakti-bakti kita bagaimana kita berbakti kepada orang tua bila ayah ibu itu sudah tidak ada. Termasuk kita mendoakan, itu pun bakti kita baik kepada orang tua masih hidup apalagi yang sudah wafat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku. Rabbighfirli wali walidayya, dan ampuni ya Allah ayah dan ibu aku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, rahmati mereka, sayangi mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, sebagaimana ayah ibu telah mendidik aku sejak masih kecil. Masya Allah. Kalau kita masih kecil, kita ingat bagaimana ibu kita terutama itu mengasuh, merawat, Masya Allah, ya, luar biasa perjuangan orang tua kita, terutama ibu, Masya Allah. Jamaah yang kami hormati, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, salah satu ayat nazalat makrunah bisalasin la tuqbalu minha wahidah bi ghairi qarinatiha. Ada 3 ayat dalam Al-Quran itu dikorinahkan, dihubungkan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Atiullaha wa atiur rasul. Allah berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tidak bisa, saya hanya ingin taat sama Allah, saya ingin pakai Quran aja, nggak pakai hadis. Karena ada namanya itu paham inkarus sunnah. Inkarus sunnah, dia nggak mau pakai hadis, maunya pakai Quran saja, nggak bisa. Yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah, nggak bisa dipisahkan. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat kita hubungan vertikal kepada Allah, hablum minallah. Zakat kita hubungan horizontal, hablum minannas. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik. Allah firmankan, bersyukurlah kepada aku, terima kasihlah kepada aku, dan bersyukurlah, terima kasihlah kepada ayah dan ibumu. Nggak bisa dipisahkan. 3 ayat itu dalam Quran, ya, hubungan sangat dekat, sangat kuat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, beliau bersabda, la yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga akun. Akun itu orang yang durhaka sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dulu pernah kita punya salah, punya khilaf, ya, hati orang tua mungkin kecewa. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Dan ayah kita baik yang masih hidup, orang tua kita baik masih hidup, apalagi sudah wafat, semoga Allah ampuni, Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga akun, orang yang durhaka sama orang tua. Ini kalau dipelajari hadis ini dan orang mengamalkannya, insya Allah nggak ada yang namanya pembunuhan anak kepada orang tua, nggak ada. Nggak ada tuh, saya pernah lihat itu. Ibu-ibu sudah tua, ya, Masya Allah, dia jalan karena sudah tua, itu merangkak seperti bayi. Dalam hati saya, Masya Allah, ini mana anaknya? Sampai keluar ke jalan, apalagi sampai minta-minta tuh. Ini kemana anaknya? Kan pasti ada anak, pasti ada keluarga. La yadkhulul jannah. Kalau orang memperhatikan ajaran agama tentang birrul walidaini, insya Allah tidak ada tuh yang sudah tua
terlantar karena diperhatikan oleh anaknya. Ya. Surga ada di dalam rumah, surga ada di dalam orang tua itu. La yadkhulul jannah akun wala mannan. Apa itu mannan? Orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan. Mannan namanya. Kita punya kebaikan, sudah, jangan kita sebut. Kalau orang nyebut tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kita, berarti di situ dikhawatirkan ada riya, ada sum'ah, ada tidak ikhlas. Dikhawatirkan dia berbuat baik, yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi ingin pujian orang. Apalah artinya? Capek ibadah kalau cari pujian orang, nggak nikmat, tidak mendapatkan halawah ibadah, manisnya ibadah. Kalau orang ibadah itu ingin dapat pujian, capek ibadah. Ada orang puji, ada orang nggak puji, itu bukan urusan kita ibadah. Kita ibadah itu hanya cari ridhonya Allah, enak hati kita, ya. Ada orang kita berbuat baik, nggak ada orang kita berbuat baik juga. Ya, karena yang kita cari ridhonya Allah. Kullaz dzunubi yuakhirallahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Jika Allah kehendaki, dosa itu Allah akhirkan azabnya nanti di hari kiamat. Jika Allah kehendaki. Illa uququl walidain, kecuali durhaka sama orang tua. Hukumannya enggak usah nunggu di akhirat, enggak usah nunggu hari kiamat, di dunia udah dikasih itu. Makanya ada kisah, walaupun itu legenda, tapi itu punya makna pesan baik gitu. Apa nama legendanya? Malin Kundang. Malin Kundang. Walaupun itu legenda atau apalah, tapi inti dari kisah itu agar anak bakti sama orang tua. Itu bagus tuh. Cerita-cerita itu tuh agar digembar-gemborkan lagi, digaungkan kepada anak-anak. Walaupun itu legenda mungkin, tapi di situ ada pesan yang baik, yaitu birrul walidaini, bakti sama orang tua agar jauh dari uququl walidain, durhaka sama orang tua. Itu sudah cash. Ya, di dunia enggak usah nunggu di akhirat. Gitu. Jadi kisah Malin Kundang itu ya sejalan lah dengan ruh semangat Islam, mengajarkan untuk birrul walidaini, sebaliknya untuk menjauhkan uququl walidain, durhaka sama orang tua. Mengapa? Karena azab yang Allah berikan cash kontan di dunia, enggak usah nunggu di akhirat. Lagi-lagi semoga mungkin kita punya kesalahan kepada orang tua, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bakti sama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Nabi bersabda, baktilah kalian sama orang tua kalian, maka nanti anak-anakmu akan berbakti pada kalian. Karena kita berbakti sama orang tua, nanti kita punya anak, anak pun berbakti sama kita. Amin ya rabbal alamin. Wa fis sahihaini anna rajulan, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim, man ahaqqun nasi minni bi husni suhbah. Siapa orang yang lebih utama yang aku pergauli dengan baik? Faqala ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tanya lagi tuh sahabat. Summaman, siapa lagi? Ummuka. Tanya lagi, summaman, qala abuka. Jamaah yang kami hormati, mengapa Nabi jawab 3 kali kepada ibu, 1 kali kepada ayah? Pertama, ibu itu alhamlu, ibu itu mengandung. Ayah
tidak mengandung. Ibu yang mengandung. Bayangkan, tanya sama ibu-ibu bagaimana perjuangan waktu mengandung. Berapa bulan ibu-ibu? 9 bulan. Berapa beratnya itu waktu udah umur 9 bulan? Berapa beratnya itu? 3 kilo. Coba bawa bapak taruh kelapa, buah kelapa taruh di sini, ikat bawa-bawa begitu. Biar ikut ngerasain bagaimana perjuangan ibu kita waktu mengandung. Masya Allah. Bayangkan itu, perjuangan luar biasa. Tanya ibu. Kita aja nggak merasakan. Kemana-mana dibawa, mau pengajian dibawa, ke masjid dibawa, ke musola dibawa, kemana-mana dibawa. Kan nggak bisa ditaruh dulu, saya mau ngaji taruh dulu dah. Iya. Kemana-mana dibawa. Subhanallah. Itu yang pertama, rahasianya karena ibu kita itu mengandung. Yang kedua, apa rahasianya? Al-wiladah. Karena ibu kita itu melahirkan. Perjuangan luar biasa itu melahirkan antara hidup dan mati. Itu melahirkan itu. Masya Allah. Tanya ibu kita itu bagaimana perjuangan ketika melahirkan. Itu perjuangan antara hidup dan mati. Meregang nyawa, bersimbah darah. Masya Allah. Makanya ada suami kalau istrinya mau melahirkan, ada. Ngapain suami? Hah? Hah? Takut nemenin. Takut nemenin. Ya rokok pelariannya. Bersimbah darah, perjuangan luar biasa itu. Bahkan dia kadang pergi keluar nggak mau nemenin, takut. Iya. Nah, itu. Yang ketiga apa? Mengandung, melahirkan. Nah, yang ketiga hadonah, yaitu menyusui. Masya Allah. Itu tiga itu tidak dimiliki oleh bapak. Maka Nabi menjawab, siapa yang lebih utama aku pergauli dengan baik? Ibumu, siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru ayahmu. Jamaah yang kami hormati, insya Allah ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana bakti kita terhadap orang tua yang sudah meninggal. Karena waktu, insya Allah kita teruskan, mudah-mudahan panjang umur sehat. Ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.